Selamat datang di channel Cerita-Cerita. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Seorang Santri Lumpuhkan Dukun Sakti yang telah menyantet kedua orang tuanya dengan tragis. Dan ini dia selengkapnya. Langkah kaki Wirya Brata menyusuri jalan tanah yang mulai becek oleh hujan sore. Santri muda itu baru saja tiba dari pesantren, menempuh perjalanan 2 jam dengan bus reot, lalu berjalan kaki hampir setengah jam menuju rumah orang tuanya di desa Tawangrejo, sebuah dusun kecil yang terpencil di kaki Gunung Wilis. Udara malam berhembus dingin dan cahaya lampu minyak dari rumah-rumah warga berkelip samar. Di sepanjang jalan beberapa tetangga menyapanya, meski dengan wajah tegang seakan menyimpan sesuatu. "Loh, Brata, kok pulang malam-malam? Hati-hati ya, desa ini lagi banyak kejadian aneh," ujar Pak Kasan, seorang tetangga tua. Wirya Brata hanya mengangguk, tidak ingin berprasangka. Yang ada di kepalanya hanyalah wajah ayah dan ibunya, Sukirno dan Lastri, yang sudah lama tak ia jumpai. Namun sesampainya di depan rumah kayu sederhana itu, Wirya Brata merasakan sesuatu yang janggal. Pintu rumah terbuka setengah, dan dari dalam tercium bau busuk menusuk, mirip bangkai yang sudah berhari-hari membusuk. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendorong pintu itu perlahan. Suara engsel berderit panjang memecah keheningan malam. Begitu masuk, matanya langsung terbelalak. Di ruang tengah, tubuh Sukirno dan Lastri tergeletak di atas tikar pandan. Tubuh mereka sudah menghitam, kulitnya melepuh, dan dari celah-celahnya keluar cairan berbau busuk. Wirya Brata hampir muntah menahan mual. Apalagi ketika ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Belatung hidup merayapi wajah ibunya. Ya Allah, lirihnya. Air mata jatuh seketika. Baru kemarin sore, ia menerima kabar dari tetangga bahwa kedua orang tuanya sehat-sehat saja. Tidak mungkin dalam satu malam tubuh mereka berubah sebegitu mengenaskannya. Ini bukan penyakit biasa. Teriakan Wirya Brata memanggil warga membuat orang-orang berdatangan. Dalam sekejap, rumah kecil itu dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Astagfirullah, matinya kok aneh begini. Ini jelas bukan sakit, ini santet. Jangan-jangan ada yang dendam sama Pak Sukirno. Suara-suara itu berdesir seperti angin dingin di telinga Wirya Brata. Ia berjongkok di sisi jenazah, menggenggam tangan ibunya yang sudah kaku. Hatinya perih, tapi juga bergolak oleh rasa curiga. Warga memang mengucapkan doa dan bacaan tahlil, namun sorot mata mereka penuh rasa takut. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah terlalu lama, seakan takut kutukan itu menular. Pak Hasan yang sedari tadi berdiri di dekat pintu berbisik dengan nada ngeri. "Brata, ini jelas ulah ilmu hitam. Aku pernah lihat kematian serupa dulu. Mayatnya busuk seketika. Orang desa bilang itu santet kiriman. Hati-hati nak." Kata-kata itu menusuk dada Wirya Brata. Ia menoleh ke tubuh ayahnya, Sukirno, yang dulu dikenal sebagai petani lurus dan rajin berjamaah di surau. Siapa yang tega mengirim santet pada orang baik seperti dia? Lalu ibunya Lastri yang saban hari menyiapkan jamu dan menolong tetangga. Kenapa harus mati semengerikan ini? Malam itu tahlil dilakukan seadanya. Tak ada yang berani berlama-lama. Satu persatu warga pulang meninggalkan Wirya Brata seorang diri di rumah bersama jasad orang tuanya. Bau busuk semakin menusuk. Tapi ia tetap duduk bersila di samping jenazah. Bibirnya bergetar melantunkan doa. Namun di sela-sela doanya ada rasa ganjil. Bukan hanya bau busuk, tapi juga suara samar seperti bisikan lirih dari sudut gelap ruangan. Wirya Brata mendongak, tapi tak melihat siapa-siapa. Hanya bayangan lampu minyak yang bergetar di dinding kayu. Bulu kuduknya meremang. Ia menunduk lagi pada wajah ibunya berusaha tegar. "Ibu, Bapak, Brata janji, aku tidak akan diam. Aku akan cari siapa yang tega melakukan ini." Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini ada bara amarah di dalamnya. Malam itu terasa panjang. Wirya Brata hampir tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah orang tuanya dalam keadaan busuk terus menghantui. Sesekali ia merasa ada hembusan dingin di belakang tengkuknya, membuatnya was-was kalau ada makhluk gaib yang sedang memperhatikan. Ketika fajar hampir menyingsing, suara ayam jantan terdengar samar dari kejauhan. Wirya Brata bangkit, lalu melangkah ke serambi rumah. Dari sana ia memandang langit yang mulai berwarna kelabu. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Di balik kesedihan itu, hatinya kian mantap. Ini bukan kematian wajar, melainkan santet. Demi Allah, aku akan menemukan dalangnya.
bisiknya tegas. Ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Tapi malam itu di hadapan jenazah orang tuanya yang membusuk secara tak wajar, tekadnya sudah bulat. Ia tidak lagi sekedar santri biasa, melainkan seorang anak yang menanggung dendam suci. Pagi setelah pemakaman yang berlangsung sederhana, suasana desa Tawangrejo masih terasa berat. Bau dupa dan tanah basah dari kuburan Sukirno dan Lastri masih tercium samar di udara. Wiryabrata duduk termenung di selambi rumah. Wajahnya kusut karena semalaman tak tidur. Ia tahu kepergian orang tuanya bukan karena penyakit atau usia, melainkan karena sesuatu yang lebih kelam. Meski hatinya perih, pikirannya tak henti-hentinya. Siapa yang tega mengirimkan santet kepada kedua orang tuanya? Untuk apa? Pertanyaan itu terus berputar-putar dalam kepalanya, hingga membuat dadanya sesak. Siang harinya, Pak Kasan datang, membawa sekeranjang pisang dan beberapa ketela. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang yang banyak tahu kisah lama desa. Dengan wajah prihatin, ia duduk di samping Wiryabrata. "Brata, aku ngerti kowe orang iso legowo. Tapi percayalah, kematian orang tuamu ini bukan perkara ringan. Ada tangan gaib yang bekerja di baliknya." Wiryabrata menatap Pak Kasan lekat-lekat. "Maksud Pak Kasan? Siapa yang tega melakukan ini?" Suaranya bergetar antara marah dan penasaran. Pak Kasan menghela napas panjang. Ia menoleh ke kanan kiri seakan memastikan tak ada orang lain yang mendengar. Suaranya diturunkan menjadi nyaris bisikan. "Aku ora wani nyebut jenenge keras-keras. Tapi wong-wong desa iki kabeh paham yen ana siji wong sing iso nglakoni ilmu peteng. Dukun sing saiki manggon ning pinggir Alaso. Nama itu belum disebut. Namunya Brata bisa merasakan ketakutan dalam sorot mata Pak Kasan. Sore harinya, Wiryabrata berkunjung ke rumah Mbah Riyati, seorang nenek rentak yang dikenal sebagai penjaga cerita lama desa. Rambutnya putih, matanya keriput tapi masih tajam, dan suaranya serak berat. Begitu mendengar maksud kedatangan Wiryabrata, wajahnya seketika berubah muram. "Anak muda," katanya pelan. "Jeneng sing kowe goleki iku Ki Rengkang." Wiryabrata mengulang perlahan, "Ki Rengkang." Nama itu terasa asing di telinganya. Namun ada hawa dingin yang merambat begitu ia mengucapkannya. Mbah Riyati mengangguk pelan, lalu menatap keluar jendela ke arah hutan yang membentang di barat desa. Dulu puluhan tahun lalu, dia itu tabib. Banyak wong desa sing ditolongi. Tangannya dingin, ramuan jamunya manjur. Tapi sejak anaknya mati tenggelam di rawa, hatinya berubah. Katanya ia ndedongo nangis semalam suntuk di pinggir rawa. Dan disitulah ia ketemu makhluk gaib. Sejak itu dia ninggal ilmu tabib, milih dalan peteng, bersekutu karo jin rawa. Suara Mbah Riyati bergetar seperti ketakutan mengenang kisah itu. Ia menambahkan, orang-orang percaya Ki Rengkang sekarang punya piaraan, makhluk ireng gede bermata merah sing joko omahe. Sopo wae sing nyebut namane keras-keras, katanya bakal diintai makhluk kuwi. Wiryabrata terdiam. Potongan cerita itu seperti menambah kepingan puzzle dalam kepalanya. Semakin ia mendengar, semakin jelas arah yang dituju. Kematian orang tuanya pasti ada hubungannya dengan Ki Rengkang. Namun ia masih penasaran, apa mungkin dia yang melakukannya kepada bapak dan ibu. Mereka tak punya musuh, bahkan tak pernah menyakiti orang lain. Mbah Riyati tersenyum getir seakan sudah menduga pertanyaan itu. Berata ing dunia iki, wong api ora mesti dijauhi saka kejahatan. Kadang wong sing ngrasake iri, sing delok kabeh cikanmu malah sengit. Ki Rengkang kuwi, saiki uripe mung nyebar sengkol. Yen wong sing seneng sing reke nenek lancar, asring jadi sasaran. Kata-kata itu membuat hati Wiryabrata semakin panas. Ia menggenggam kain sarungnya erat-erat, matanya menajam. Dalam batinnya, ia sudah menandai nama Ki Rengkang sebagai dalang tragedi yang menimpa keluarganya. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Wiryabrata duduk sendiri di kamar orang tuanya. Bau anyir yang dulu menyengat, kini sudah berkurang. Namun bayangan jenazah orang tuanya tetap membekas. Ia mengingat kembali cerita Pak Kasan dan Mbah Riyati. Semuanya mengarah ke satu nama, Ki Rengkang. Desas-desus itu memang samar, penuh ketakutan, namun konsisten.
Ki Rengkang dulunya tabib, kini jadi dukun sandet sakti. Hidup di pinggir hutan rawa, bersekutu dengan jin. Warga takut bahkan untuk menyebut namanya. Wiryabrata mengusap wajahnya, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Kalau benar kau dalangnya Ki Rengkang, aku tidak akan diam, gumamnya lirih. Di luar, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Pohon bambu di belakang rumah bergesek. Gesekan menimbulkan suara seperti bisikan. Wiryabrata menatap keluar jendela ke arah hutan yang gelap, seakan-akan ada mata yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Malam itu tekadnya semakin bulat. Desas-desus warga, cerita masa lalu Ki Rengkang, dan kejanggalan kematian orang tuanya telah menyatu menjadi keyakinan. Tak ada lagi keraguan di hatinya. Jalan balas dendam dan penyingkapan kebenaran baru saja dimulai. Sejak mendengar nama Ki Rengkang dari mulut Mbah Riyati, hati Wiryabrata tidak pernah tenang. Malam demi malam, ia dihantui bayangan jenazah ayah ibunya yang membusuk. Ditambah bisikan samar yang sering muncul dari sudut gelak rumah. Semakin lama keyakinannya kian mengeras. Hanya dengan ilmu dan doa yang kuat, ia bisa menantang dukun sakti itu. Suatu pagi, Wiryabrata memutuskan kembali ke pesantren tempat ia menuntut ilmu. Pesantren itu berada di pinggir kota kecil, dikelilingi sawah yang hijau dan suara gemericik sungai. Di sanalah gurunya, Kiai Abdul Karim tinggal dan membimbing para santri. Dengan langkah berat, Wiryabrata masuk ke halaman pesantren. Wajahnya kusut, tubuhnya lelah, namun sorot matanya menyala oleh tekad. Begitu melihat gurunya, ia langsung sujud mencium tangan. Kiai, kulo nyuwun pangestu. Bapak ibu kulo tiwas kanting gegirisi, lan kulo yakin kui dudu pati lumrah. Kulo pingin nyuwun pitulung, nyuwun doa lan tuntunan panjenengan. Kiai Abdul Karim, seorang lelaki tua dengan janggut putih dan mata teduh menatap muridnya lama. Ada kesedihan di sorot matanya ketika mendengar kabar itu. Ia menghela nafas panjang. Inillahi wa inna ilaihi roji'un. Brot, aku ngerti nasumu. Nanging ojo nganti tekadmu mung nafsu bales dendam. Melawan dukun sakti sing wis nyawiji karo jin, ora cukup nganggo doa sing asal-asalan. Dibutuhkan laku tirakat, kesabaran, lan hati sing resik. Wiryabrata menunduk, air matanya menetes. Kiai, kulo siap. Kulo ora peduli awak kulo kudu nandang loro. Sing penting kulo iso nyeles lan bebasno arwah bapak ibu kulo saka jerat peteng. Kiai Abdul Karim kemudian memberi syarat. Wiryabrata harus menjalani puasa mutih selama 7 hari 7 malam. Hanya makan nasi putih, tanpa lauk, tanpa garam, tanpa rasa, serta minum air putih saja. Selain itu, setiap malam ia diwajibkan membaca wirid tertentu hingga ribuan kali, lalu sholat tahajud hingga tubuhnya gemetar. Hari-hari pertama terasa berat, perutnya sering melilit, tubuhnya lemas. Namun hatinya dipenuhi tekad. Di malam-malam sunyi, ia duduk bersila di surau pesantren membaca wirid dengan suara bergetar. Ya Latif, Ya Kohar, Ya Jabbar. Berulang-ulang hingga bibirnya kering dan lidahnya keluh. Kadang matanya terasa berat, tapi ia paksa tetap terjaga. Dalam sujud panjang, ia menangis memohon pada Allah agar diberi kekuatan bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk menegakkan kebenaran. Seminggu tirakat itu membuat tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun sorot matanya semakin dalam. Ada keteguhan yang tidak sama seperti sebelumnya. Para santri lain yang melihatnya hanya bisa berbisik-bisik, kagum sekaligus khawatir. Namun tirakat itu juga membawa dampak gaib yang tak terduga. Suatu malam ketika Wiryabrata tengah melantunkan wirid di serambi pesantren, ia merasakan hawa dingin menyelusup ke tengkuk. Angin tak bertiup, tapi lampu minyak di hadapannya tiba-tiba bergetar. Dari sudut ruangan terdengar suara lirih, nyaris tak terdengar. Seperti bisikan panjang. Broto. Wiryamata terperanjat, keringat dingin bercucuran. Ia tahu itu bukan suara gurunya atau santri lain. Dengan cepat ia membaca ayat kursi. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Suara itu lenyap, namun hawa dingin masih mengambang di udara. Keesokan harinya, ia memberanikan diri menceritakan hal itu kepada Kiai Abdul Karim. Sang Kiai hanya mengangguk tenang. Itu tandane kikir kiang wes nyumuri tekadmu. Ilmu petenge kui bisa nyungguros nesulan dendamu. Sing kudu kaeling, ojo kendo wirid lan solatmu ya. Kendo weke sing bakal nguasai hatimu. Ucapan itu justru membuat Wiryabaka waspada. Malam-malam berikutnya ia jalani dengan penuh kewaspadaan.
Hawa dingin, bisikan lirih, dan bayangan sering datang, tapi doa-doanya membuat semua itu buyar. Di malam ketujuh setelah tirakatnya genap, Wiryabrata kembali menghadap gurunya. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi ada kekuatan baru yang terpancar. Ia bersujud, menangis, dan mengucap syukur. Kiai Abdul Karim menepuk pundaknya. Broto, ilmu sejati orang mung ono ing doa, nanging ono ing ati sing resikun ikhlas. Yen gue berangkat perang karo nasu, gue bakal kalah. Tapi yen gue berangkat karo ikhlas, Gusti Allah bakal nuntun langkahmu. Kata Atta itu menancap hati. Ia merasa laku tirakat bukan hanya menguatkan tubuhnya, tapi juga membersihkan batinnya dari amarah yang membara. Meski dendam masih ada, kini ia punya sandaran, keikhlasan, dan doa. Namun ia juga sadar kehadiran gaib yang mengintainya belum hilang. Bahkan semakin ia mendalami wirid, semakin jelas perasaan bahwa ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ki Rengkang sudah tahu tekadnya, dan bayangan pertarungan itu makin dekat. Malam itu setelah semua santri tidur, Wiryabrata duduk sendirian di serambi. Angin malam bertiup lirih membawa aroma tanah basah. Ia menatap jauh ke arah barat, ke hutan yang gelap di ujung cakrawala. Bibirnya bergetar, matanya menyala penuh tekad. Ki Rengkang, aku siap. Bisiknya lirih, seakan mengirim tantangan kegelapan. Langkah kaki Wirya terhenti di tepi hutan yang sejak kecil hanya ia dengar dari cerita orang tua desa. Hutan itu, kata mereka, adalah tempat di mana bayangan selalu lebih gelap dari cahaya. Tempat jin dan setan bersatu dengan manusia yang hatinya hitam. Malam itu bulan separuh menggantung redup di langit dan kabut tipis merayap di antara batang-batang pohon besar. Angin malam membawa aroma anyir yang menusuk, seperti daging yang dibiarkan membusuk. Wiryabrata menarik nafas panjang. Ia sudah menyiapkan diri melalui tirakat, menghafal doa dan wirid yang diajarkan Kiai Abdul Karim. Tapi tetap saja, saat berdiri di depan hutan terlarang itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu sekali, masuk tidak ada jalan kembali, kecuali menyelesaikan apa yang sudah ia mulai menghadapi Ki Rengkang. Dengan melafalkan doa pelindungnya, Wiryabrata melangkah ke dalam. Daun-daun kering berderak di bawah sandalnya. Begitu memasuki hutan, udara berubah semakin berat. Seolah setiap hembusan nafas harus melewati kabut pekat yang mengandung racun gaib. Suara jangkrik tiba-tiba hilang, digantikan bisikan-bisikan samar yang terdengar dari segala arah. Pulanglah, pulanglah, sebelum kau jadi mayat seperti orang tuamu. Wiryabrata berhenti sejenak. Bisikan itu terdengar jelas, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pohon-pohon tinggi menjulang. Beberapa batangnya berlumur rajah merah yang ditulis dengan darah segar. Ada simbol-simbol asing yang ia kenali dari cerita gurunya, lambang perjanjian dengan jin rawa. Di salah satu cabang tergantung boneka jerami dengan kepala ayam hitam tertancap di atasnya. Darah ayam itu menetes perlahan membasahi tanah dan segera diserap akar pohon yang melilit seperti ular. Bau amis menusuk hidung, membuat perut Wiryabrata mual. Namun ia menahan diri, menegakkan tubuh, dan kembali melafalkan doa. Malam semakin larut. Wiryabrata memilih duduk bersila di bawah pohon besar yang berlumut. Ia tahu, Ki Rengkang pasti menyadari kehadirannya. Untuk itu, ia menyiapkan hati menjalani malam dengan wirid tanpa henti. Namun baru saja ia memejamkan mata, tanah di depannya bergunjang. Dari dalam tanah muncul sosok pocong dengan kain kafan kotor penuh tanah. Pocong itu melompat-lompat mendekat, mengeluarkan suara jeritan panjang. Wiryabrata merasakan darahnya berdesir, tapi ia segera membaca ayat kursi dengan lantang. Pocong itu berhenti. Tubuhnya terbakar cahaya samar, lalu ambruk menjadi debu hitam yang terhembus angin. Belum sempat ia menarik nafas lega, terdengar suara perempuan menangis lirih dari balik semak. Tangisan itu memanggil-manggil namanya. Wiryabrata, tolong aku, ini aku, ibumu. Suara itu membuat hatinya teriris, tubuhnya gemetar. Ingatan tentang wajah almarhumah Lastri menyeruak. Namun Kiai Abdul Karim pernah berpesan, jangan mudah percaya pada rupa dan suara di hutan. Jin bisa meniru, hanya doa yang bisa menyingkap kebenaran. Dengan menahan air mata, Wiryabrata memejamkan mata, merapal doa perlindungan.
Ketika ia buka kembali, sosok perempuan itu muncul tanpa wajah. Hanya kepala licin dengan lubang hitam menganga di tempat mata dan mulut seharusnya. Tangannya terjulur, jemari panjangnya berusaha meraih leher Wiryabrata. Dengan keberanian yang tersisa, ia membentangkan telapak tangan sambil melantunkan ayat suci. Teriakan melengking terdengar, sosok itu terbakar cahaya putih lalu lenyap meninggalkan bau belerang. Tubuh Wiryabrata kini basah oleh keringat dingin. Malam pertama di hutan baru setengah jalan, namun ujian demi ujian terus datang. Ia merasakan tekanan batin luar biasa, seolah ribuan mata gaib menatap setiap geraknya. Di antara keheningan, ia mendengar suara tawa berat. Bukan tawa manusia biasa, melainkan tawa yang menggema di antara pohon dan menembus tulang. Santri kecil, kau benar-benar berani menginjak tanahku. Aku sudah menelan nyawa orang tuamu, dan kini kau datang menyerahkan dirimu. Bagus, sangat bagus. Wiryabrata menggenggam tasbihnya lebih erat. Suara itu jelas milik Rengkang meski wujudnya belum terlihat. Ia sadar ini baru awal. Hutan terlarang adalah gerbang menuju sarang kegelapan yang dikuasai sang dukun. Malam ini hanyalah ujian mental, dan jika ia goyah sedikit saja, maka tubuh dan jiwanya akan jadi tumbal berikutnya. Dengan tekad bulat, Wiryabrata menundukkan kepala, melanjutkan wirid hingga subuh, menantang segala teror yang dilemparkan kepadanya. Hatinya bergetar bukan karena takut lagi, melainkan ia tahu jalan menuju kebenaran semakin dekat, meski harus melewati kegelapan yang pekat. Dengan tekad bulat, Wiryabrata menundukkan kepala, melanjutkan wirid hingga subuh, menantang segala teror yang dilemparkan kepadanya. Hatinya bergetar bukan karena takut lagi, melainkan karena ia tahu jalan menuju kebenaran semakin dekat, meski harus melewati kegelapan yang pekat. Subuh baru saja lewat ketika kabut di hutan terlarang mulai menipis. Cahaya matahari enggan menembus rimbun pepohonan, seolah hutan itu menolak terang. Wiryabrata berdiri dengan tubuh lelah, tasbih masih tergenggam di tangannya. Malam panjang penuh gangguan gaib ia lalui dengan doa. Namun perasaan tidak enak terus mengusik. Sesuatu sedang menunggu lebih dalam. Sesuatu yang nyata bukan hanya ilusi gaib. Langkahnya membawanya ke sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tanahnya hitam seperti terbakar. Di tengahnya terdapat batu besar dengan rajah merah yang berkilat aneh, meski tak tersentuh sinar matahari. Aroma dupa busuk tercium, bercampur dengan bau darah kering. Wiryabrata tahu inilah pusat kekuatan, tempat orang-orang dulu berbisik sebagai pesanggrahan Ki Rengkang. Tiba-tiba, udara di sekeliling menjadi berat. Dari balik kabut muncul sesosok lelaki tua. Tubuhnya kurus kering, kulitnya keriput berwarna gelap, dan di seikujur tubuhnya terukir tato rajah yang saling bertaut. Matanya merah menyala seperti bara, giginya kuning dan jarang-jarang. Rambutnya panjang, kusut berwarna putih kusam. Di tangan kanannya tergenggam tongkat dari akar pohon beringin. Ujungnya terikat kain hitam penuh noda darah. Santri kecil. Suara Ki Rengkang berat, serak namun penuh tenaga. Aku sudah mencium doamu sejak semalam. Kau pikir wirid dan puasa bisa menantangku. Tawanya menggema, membuat burung-burung gagak yang bertengger di dahan berterbangan panik. Wiryabrata menguatkan diri. Ia berdiri tegak meski lututnya gemetar. Aku tidak datang untuk menantang. Aku datang menuntut keadilan. Ayah dan ibuku mati mengenaskan. Karena santetmu, kau harus bertanggung jawab. Ki Rengkang menatapnya dengan sorot tajam lalu menyeringai. Ayah ibumu hanyalah tumbal kecil. Mereka mati karena lemah, karena tidak mampu menolak kehendak. Dan sekarang kau datang, darah muda dengan keyakinan kosong. Kau ingin menantangku. Kau akan menyusul mereka santri. Dengan gerakan cepat, Ki Rengkang mengetukkan tongkatnya ke tanah. Seketika udara bergetar. Dari ujung tongkat keluar asap hitam pekat yang berubah menjadi puluhan jarum halus. Berkilat seperti logam, tetapi hidup melayang di udara, siap menusuk. Jarum-jarum itu berputar membentuk lingkaran, kemudian melesat ke arah Wiryabrata. Santri muda itu terperanjat, namun ia segera menegakkan tubuh, mengangkat tangan ke dada, dan melafalkan doa yang diajarkan Kiai Abdul Karim. Suara doanya bergetar, namun semakin lama semakin lantang. Cahaya putih keluar dari mulutnya mengalir mengikuti bacaan doa. Jarum-jarum hitam itu menghantam cahaya,
Sebagian hancur menjadi abu, namun beberapa berhasil menembus pertahanan dan melukai tubuhnya. Satu jarum menancap di bahunya. Rasanya bukan sekedar sakit, tapi panas yang menyusup ke dalam jiwa, seperti ada bisa yang menyusup ke aliran darah. Wiryabrata terhuyung, wajahnya pucat, tapi ia menolak tumbang. Dengan sekuat tenaga, ia terus membaca doa hingga cahaya dari dalam tubuhnya semakin terang. Kirengkang terkekak puas. Bagus, kau tidak langsung mati, berarti aku bisa bermain lebih lama. Matanya menyala semakin merah. Ia mengangkat tangannya, menggerakkan jarinya seperti sedang memainkan benang halus. Seketika Wiryabrata merasakan dadanya sesak, seolah ada tali tak terlihat yang melilit jantungnya. Wiryabrata jatuh berlutut, nafasnya terengah. Ia sadar, serangan ini bukan hanya fisik, tapi serangan batin. Serangan yang menyentuh langsung ke dalam jiwa. Kepalanya berputar, telinganya berdengung. Ia mendengar bisikan-bisikan halus. Menyerahlah, ikutlah bersama orang tuamu. Tak ada guna melawan. Air matanya mengalir. Dalam hati ia hampir goyah. Namun tiba-tiba teringat wajah Kiai Abdul Karim. Teringat pesan gurunya. Balas dendam hanya akan melemahkan. Niatmu harus bersih, hanya untuk menegakkan kebenaran. Dengan sisa kesadaran, Brata menekan rasa sakit di dadanya, menggenggam tasbih yang ada di tangannya, memejamkan mata dan membaca doa dengan khusyuk. Suaranya lemah, tapi penuh ketulusan. Cahaya putih kembali keluar dari tubuhnya, kali ini lebih lembut, bukan cahaya perang, melainkan cahaya doa yang tulus. Kirengkang terperangah sesaat. Ikatan halus yang melilit jantung Wiryabrata mulai melemah, lalu putus. Santri muda itu terjatuh, namun masih hidup. Nafasnya berat, bahunya berlumuran darah, wajahnya pucat, tapi ia tidak mati. Kirengkang bernyit, kemudian tertawa. Kau menarik, bocah. Jarang ada santri yang bisa bertahan lebih dari satu serangan dariku. Tapi ingat, ini baru permulaan. Luka di bahumu itu bukan sekedar luka. Itu racun halus, santet yang akan menggerogoti jiwamu perlahan. Kau mungkin bisa lari hari ini, tapi rohmu akan melemah hari demi hari, hingga akhirnya aku menjemputmu sendiri. Wiryabrata terdiam. Ia tahu Kirengkang tidak bohong. Rasa sakit yang menusuk batinnya bukan sekedar luka fisik. Ada sesuatu yang berdenyut dalam tubuhnya, sesuatu yang asing dan berbahaya. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia berdiri terhuyung, menatap Kiengkang dengan sorot mata mantap. Selama aku masih bisa berdiri, selama doa masih keluar dari mulutku, aku tidak akan menyerah. Kiengkang menyeringai lalu berbalik perlahan. Kabut hitam menelan tubuhnya hingga sosoknya hilang dari pandangan. Tinggallah Wiryabrata sendirian di tengah lapangan hitam itu. Tubuh terluka, jiwa terguncang, tapi tekadnya semakin kuat. Pertemuan pertama itu bukanlah akhir, melainkan awal dari pertarungan panjang. Sejak pertemuan pertama dengan Kirengkang, hidup Wiryabrata berubah menjadi neraka yang tak terlihat. Tubuhnya sering tiba-tiba sakit tanpa sebab, seperti ada jarum halus yang menusuk daging dan tulangnya. Punggungnya panas membara, pinggangnya terasa tersayat, dan setiap kali ia menggerakkan tangan atau kakinya, rasa nyeri menyebar ke seluruh tubuh. Sekali waktu, darah segar muncul dari kulitnya, meski tidak tampak luka luar. Semua itu membuatnya pucat dan nyaris tak bisa tidur. Malam hari lebih menakutkan, mimpi buruk datang silih berganti. Ia selalu dibawa ke rawak gelap tempat Kirengkang pernah bersekutu dengan jin. Di sana tubuh orang tuanya, Sukirno dan Lastri, menangis terjerat rantai hitam yang menjalar ke dalam lumpur pekat. Mereka menjerit tanpa suara. Tubuh membusuk, kulitnya mengelupas, dan mata mereka memandangnya dengan harap yang hancur. Brata terbangun, selalu dalam keringat dingin, dada sesak, napas tercekat. Ia berulang kali membaca doa pelindung, namun efeknya hanya sementara. Setiap malam mimpi itu selalu kembali, lebih nyata, lebih menyiksa. Ia merasa ada energi gelap yang menempel di tubuhnya, mengikuti setiap langkah, bahkan saat siang hari. Desa Tawangrejo mulai merasakan perubahan pada diri Wiryabrata. Warga melihatnya berjalan terpincang, wajahnya pucat.
Kadang terdengar teriakannya sendiri ketika mimpi buruk itu datang. Beberapa ibu-ibu berbisik di pasar. Anak muda itu terlalu nekat. Apa bisa menantang Ki Rengkang? Wong ang tuanya sudah mati mengenaskan. Kalau diteruskan, bisa-bisa malah jiwa sendiri yang hilang. Pak Kasan dan Mbah Riyati juga terlihat cemas. Mereka mendatangi rumah Wirya Brata, mencoba memberi nasihat. Brata, ojo teruskan jalan iki sendirian. Iki dudu perkara gampang. Wong tuamu wis dari tumbal. Lan Ki Rengkang kui dudu wong biasa, kata Pak Kasan dengan nada berat. Mbah Riyati menambahkan, anak muda, mbok kudu ngerti. Kutukan Ki Rengkang ora mangan raga, tapi jiwa. Sapa wae sing nekat tanpa persiapan, bakal kecemplung selalase. Aku wis meruh akeh sing nyoba, malah ilang ora tahu bali. Namun nasihat mereka tidak melemahkan tekad Wirya. Justru hati kecilnya semakin panas. Ia tahu, jika berhenti sekarang, arwah orang tuanya akan tetap terperangkap dalam cengkraman dukun sakti itu. Pikiran itu membuatnya menahan sakit, menelan air mata, dan tetap teguh melanjutkan perjuangan. Hari-hari berlalu, dan gangguan yang ia alami semakin berat. Kadang di siang bolong, ia merasakan tangan tak terlihat mencengkam. Perutnya menekan hingga terengah-engah. Kadang di malam hari ia terbangun karena terdengar suara orang tuanya memanggil dari ruang gelap, menangis sambil berulang kali berteriak, bebaskan aku, bra." Wirya Brata sering duduk di halaman rumah, menatap pohon jati yang tua, dan berbisik pada angin. "Aku tak akan menyerah, aku harus menolong bapak dan ibu. Aku tidak peduli tubuhku ini tersiksa." Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala oleh tekad yang kuat. Ia memulai setiap hari dengan wirid dan doa panjang, berusaha menenangkan batinnya sekaligus melawan serangan gaib yang setiap saat mengintai. Kadang ia merasakan energi Ki Rengkang menyusup melalui pohon, tanah, dan udara, mencoba meracuni pikirannya. Namun setiap kali ia mengingat wajah kedua orang tuanya yang tersiksa dalam mimpi, tekadnya kembali menguat. Suatu malam ketika bulan penuh menggantung di langit, Wirya Brata duduk di serambi rumah menggenggam tasbihnya erat. Ia mendengar langkah di halaman, tetapi ketika menoleh tidak ada siapa-siapa. Angin membawa aroma anyir yang mengingatkannya pada hutan terlarang. Ia menelan ludah dan melafalkan doa perlindungan berulang-ulang. Di dalam pikirannya muncul bayangan Ki Rengkang tersenyum sinis. Sosok dukun itu tampak di setiap sudut ruangan, seolah menunggu momen untuk menyerangnya lagi. Wirya Brata merasakan serangan halus di dadanya. Serangan yang bukan dari tubuh, tapi langsung dari jiwa. Ia menahan diri, memejamkan mata, dan menggenggam erat tasbih. Cahaya dari doa yang ia lantunkan mengalir ke tubuhnya, menahan sementara rasa sakit yang mencoba menembus batinnya. Warga desa yang mengetahui kondisi Wirya Brata mulai bertambah takut. Beberapa menyarankan bahkan mendesak agar ia menyerah, karena tidak ada yang bisa menaklukkan Ki Rengkang. Tapi saran itu ia tolak. Setiap kali ada bisikan menyerah muncul di kepalanya, bayangan ayah dan ibunya yang terjerat kutukan langsung menghantam pikirannya, membuatnya menahan lari. Ia tahu ini bukan hanya soal keberanian atau kekuatan fisik, ini soal keberanian untuk melawan kegelapan yang tidak terlihat, tentang kesabaran menahan rasa sakit, dan tentang cinta yang tak pernah padam kepada orang tua. Jika ia berhenti, arwah Sukirno dan Lastri akan selamanya menjadi tawanan Ki Rengkang, tersiksa tanpa ada yang membebaskannya. Hari-hari berlalu, mimpi buruk dan serangan gaib tidak pernah berhenti. Namun setiap kali Wirya Brata menundukkan kepala, membaca doa dan merapal wirid, sedikit demi sedikit ia merasakan adanya kekuatan baru mengalir di tubuhnya. Kekuatan itu bukanlah kekuatan fisik semata, tapi kekuatan batin yang lahir dari cinta, tekad, dan keikhlasan. Ia mengerti, jalan di depannya masih panjang, penuh ujian dan penderitaan. Namun ia juga yakin selama ia tetap teguh, selama doa tidak putus, dan selama ia menjaga hati tetap bersih, Ki Rengkang tidak bisa menundukkannya sepenuhnya. Arwah orang tuanya mungkin masih terperangkap,
Tapi ia bertekad satu hari nanti mereka akan bebas. Malam itu di tengah kesunyian yang mencekam, Wiryabrata menatap langit penuh bintang. Di dadanya rasa sakit dan kutukan Ki Rengkang tetap ada. Namun ada percikan harapan yang tak bisa dipadamkan. Ia menutup mata, menggenggam tasbih dan berbisik, "Bapak dan Ibu, tunggu aku. Aku tak akan menyerah. Aku akan membebaskan kalian walau harus menahan dunia ini sendiri." Malam itu hutan terlarang sepi, sunyi dan gelap. Namun bulan purnama menggantung tinggi, menyinari tanah yang lembab dengan cahaya perak. Udara malam terasa berat, dipenuhi aroma anyir dan tanah basah. Angin berdesir di antara pepohonan tua, seakan membawa bisikan dari kegelapan yang menunggu. Wiryabrata melangkah dengan mantap. Meski tubuhnya masih kurus dan wajahnya pucat akibat jerat kutukan yang masih menempel, di tengah lapangan terbuka yang sudah ia kenal dari pertemuan pertama, muncul sosok Ki Rengkang. Wajahnya tua dan kurus, mata merahnya menembus kegelapan. Tato-tato rajah di seluruh tubuhnya berkilat seperti menyerap cahaya bulan. Tubuhnya bergetar ketika ia menekuk sedikit lutut, memandang santri muda itu dengan sorot sinis. "Santri nekat, kau pikir bisa menantangku lagi setelah semua penderitaan yang kualami lepaskan kepadamu?" Ki Rengkang tertawa, suaranya bergema hingga pepohonan bergetar. Ia menepuk tanah dengan tongkatnya, dan tiba-tiba kabut hitam muncul di sekeliling, membentuk lingkaran pekat. "Ini berakhir malam ini, Ki Rengkang," kata Wiryabrata tegas. Menggenggam tasbih di tangan, suaranya tidak bergetar, penuh keyakinan. "Aku tidak datang untuk dendam semata. Aku datang untuk menebus orang tuaku dan menegakkan kebenaran." Seketika tanah di sekeliling bergunjang. Ki Rengkang melangkah ke depan membentangkan tangannya, dan dari rawa di dekat lapangan muncul makhluk raksasa, jin rawa. Tubuhnya bersisik, mata merah menyala dan mulutnya penuh taring besar. Ia menggeram, menebar hawa dingin dan busuk yang menusuk kulit. Angin malam menjadi badai mini, daun-daun berterbangan, tanah retak di kaki Wiryabrata. Wiryabrata menundukkan kepala, memusatkan diri, dan melantunkan doa. Suara wiridnya bergetar di udara, bercampur dengan suara angin yang memutar. Cahaya putih mulai keluar dari tubuhnya, memancar hingga membentuk perisai halus. Jin rawa itu mengaum dan menyerang, mengayunkan cakar besar ke arahnya. Santri muda itu melompat mundur, menghindari serangan mematikan, sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Cahaya dari doa mulai menyinari tanah di sekitarnya, menahan sebagian kekuatan jin rawa. Namun Ki Rengkang tidak tinggal diam. Ia mengetuk tongkatnya ke tanah, mengirim gelombang energi hitam yang menusuk tubuh Wiryabrata. Rasa sakit yang tajam menyebar dari kepala hingga ujung kaki, membuat tubuhnya terhuyung. Wiryabrata menggigit bibir, menahan serangan, lalu menatap Ki Rengkang. "Aku tidak akan mundur. Aku akan membebaskan Bapak dan Ibu." Dengan niat itu, ia mengumpulkan seluruh kekuatan doa dan wirid yang selama ini ia pelajari. Membiarkan cahaya putih memancar lebih kuat dari tubuhnya. Jin rawa melesat menyerang, tapi cahaya doa itu menahannya. Tiap kali makhluk itu menghantam, cahayanya memantul, menimbulkan ledakan cahaya kecil yang membuat tanah retak dan pepohonan roboh. Ki Rengkang berteriak marah, mengerahkan seluruh energi hitamnya, menciptakan jarum-jarum hitam yang menari di udara. Wiryabrata tetap berdiri menahan sakit, membaca doa dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Pertarungan berlangsung berjam-jam, angin berputar kencang, tanah retak, pepohonan tumbang, dan cahaya putih dari Wiryabrata menembus kegelapan malam. Tubuhnya kelelahan, darah bercampur keringat, namun hatinya tetap teguh. Ia mengingat wajah Sukirno dan Lastri, orang tuanya yang tersiksa dalam mimpi dan nyata. Ingatan itu menjadi bahan bakar yang menguatkan doa dan niatnya. Akhirnya, saat energi Rengkang menumpuk untuk serangan terakhir, Wiryabrata menelan ludah, mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa, dan melafalkan doa terakhir dengan suara paling lantang dan tulus. Cahaya putih yang keluar dari tubuhnya menjadi sangat terang, seakan bulan purnama berpadu dengan kekuatan batinnya. Raja hitam di tubuh Ki Rengkang bergetar, lalu melepaskan energi liar yang berbalik menghancurkan dukun itu sendiri. Tubuh Ki Rengkang terbakar, api hitam menyala dari rajah-rajah yang ia tulis sendiri, dan ia menjerit panjang sebelum akhirnya hancur menjadi abu. Jin rawa yang dipanggilnya juga tidak bisa bertahan. Tubuhnya raksasa terguncang, lalu tanah membuka mulutnya dan menelan makhluk itu hilang tanpa jejak. Hening seketika menyelimuti hutan. Angin berhenti, tanah tidak lagi bergetar, dan cahaya bulan memantul tenang di atas rerumputan. Dari kejauhan, cahaya lembut muncul.
Sukirno dan Lastri muncul dalam wujud jasmani yang damai. Wajah mereka berseri-seri, tersenyum pada Brata. "Brah, terima kasih kami bebas." Suara mereka lembut, penuh kasih sayang. Sebelum menghilang, mereka menatapnya satu persatu, lalu larut dalam cahaya putih yang murni. Hati Wirya Brata getar, air mata mengalir. Campuran rasa lega dan sedih karena akhirnya mereka bisa tenang. Ia menatap hutan yang kini sunyi. Tubuhnya lelah, wajahnya kotor dan kurus, tapi hatinya ringan. Semua penderitaan, semua luka batin, semua ujian gaib yang pernah ia alami terasa terbayar. Ia sadar bahwa perjuangannya bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Bulan purnama memantul di matanya, dan ia tersenyum tipis. "Bapak, Ibu, aku berhasil," bisiknya pelan. Hutan yang menakutkan itu kini tampak tenang damai, seolah menyadari bahwa kekuatan kelap telah lenyap. Langkah Wirya Brata meninggalkan lapangan terbuka itu perlahan. Hati lega, namun jiwa tetap waspada. Ia tahu, meski Ki Rengkang dan Jin Rawa telah hilang, ilmu kegelapan selalu meninggalkan jejak. Namun sekarang dengan hati yang bersih, doa yang kuat, dan tekad yang teguh, ia merasa mampu menghadapi apapun yang tersisa. Malam itu, hutan terlarang tidak lagi menakutkan. Cahaya bulan dan udara malam terasa damai, seolah ikut merayakan kemenangan seorang anak yang menunaikan kewajiban kepada orang tuanya. Wirya Brata menatap langit luas, menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang hidup atau mati, tapi tentang menegakkan kebenaran, cinta, dan keberanian. Ya,